Hati-hati kalau merasa apa yang kita dapatkan selama ini karena ilmu kita. Hati-hati kalau menganggap bahwa semua kekayaan yang kita dapatkan ini karena kepintaran kita. Tapi jangan salah. Pertanyaan lagi buat antum. Rezeki tadi sudah dijamin sama Allah. Oke. Ya, dan Allah tidak bakal bohong. Kalau sudah dijamin, terus buat apa kerja? Harusnya duduk di rumah aja. Kalau sedang tidak baik menimpa pada dia sedang miskin, kekurangan, dia merasa ini sudah nasib saya yang Allah berikan kepada saya. Namun di saat dia sedang kaya raya, sukses, usahanya lancar, banyak hartanya, dia merasa bukan nasib itu. Dia merasa karena kepintaran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Fathur, luar biasa. Alhamdulillah pemirsa podcast Az-Zumar. Pada pagi kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah Syekh Fathur ya, atau kita akrab dengan Ustadz Fathur. Beliau adalah seorang mahasiswa doktoral ya Syekh ya. Doktoral di jurusan Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah. Padahal S2-nya apa sih dulu deh? S1, S2 barangkali? S1-nya saya ekonomi. Ekonomi? S2-nya baru ke tafsir dan tafsir S2-nya. S2 di mana sih? S2-nya di UIN Sunan Ampel. S3 Surabaya. juga S di juga tempat sih. yang sama. Betul. Masya Allah. Sudah ini tahap apa ini sih kalau boleh tahu sih? Karena anak WA sama antum ini lagi di Jakarta saya ngurusin S3-nya, Masya Allah. Alhamdulillah kalau sekarang sudah penulisan disertasi dan alhamdulillah sudah masuk di bab yang ketiga. Bab ketiga itu kalau boleh tahu, saya kan nggak pernah S3 saya. Ya tahapannya yang pertama adalah di verifikasi tulisan, kedua proposal, ujian proposal. Setelah itu tinggal nanti ujian verifikasi terus tertutup dan terbuka. Wih, cukup rumit juga saya. Jadi tinggal 3 tahapan lagi, tinggal verifikasi, tertutup dan terbuka. Siap, Semoga segera selesai. Amin, amin. Kita juga semua pemirsa podcast Az-Zumar insya Allah turut mendoakan panjenengan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting ilmunya barokah saya. Insya Allah. Ditularkan kepada kita semua. Ya, apa sih maksudnya rencananya ke depan, karyanya pertama setelah lulus ini apa kira-kira yang mau disongsong nih, Syekh? Karya apa nih? Karya yang menyambung dengan jurusan antum nih. Baik, sebenarnya hal yang sangat penting dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita dapat bimbingan dari Al-Quran. Salah satu yang menjadi motivasi saya untuk ngambil jurusan di Al-Quran dan Tafsir, karena semua sumber ilmu ada dalam Al-Quran, mau ilmu apapun itu. Dan Rasulullah juga menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu salah satu alasannya. Jadi kalau ditanya untuk apa ke depannya, langkah apa yang akan ditempuh setelah selesai ini, sebenarnya tidak ada kata selesai dan langkah apa. Seharusnya senantiasa kita mensyiarkan kandungan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, termasuk dengan lembaga yang saat ini sedang kita bangun bersama, yakni Sekolah Hafiz Quran. Masya Allah, di mana itu sih kalau boleh tahu? Di Surabaya, tepatnya di Jalan Gayung Sari 1. Namanya apa sih? Barangkali nanti pemirsa. Baik, jadi namanya Sekolah Hafiz Quran. Sekolah Hafiz Quran. SHQ. Betul. Surabaya ya? Di Surabaya. Masya Allah. Gitu. Jadi seharusnya kita senantiasa menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk di dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga dengan itu kita berharap bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Al-Quran
yang menjadikan hidup kita terbimbing, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Masya Allah, berarti next tetap ini ya, meneruskan perjuangan SHQ tadi ya. Betul. Masya Allah. Kalau kita juga ini sih, podcast Azumar banyak rekaman-rekaman anak muda baca Al-Quran sih. Itu menurut antum gimana sih? Luar biasa sekali, itu sangat menginspirasi. Yang paling penting adalah bagaimana Az-Zumar ini bisa memberikan warna terhadap kehidupan ini, khususnya dalam dunia anak-anak muda, remaja khususnya, biar tidak hanya sekedar bersenang-senang yang tidak bermanfaat. Masya Allah, siap. Biar tidak mudah terbawa arus dengan kondisi globalisasi yang ada saat ini, contohnya dengan banyaknya K-pop. Tapi kalau sudah ada anak remaja yang mau dekat dengan Al-Quran, walaupun hanya sekedar membaca, bertilawah, itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah. Lebih baik lagi kalau mau mentadaburinya, mau mempelajarinya, kandungan-kandungannya. Itu jauh lebih penting ya, Itu jauh lebih penting. Tapi nggak ada harus masalah. diawali dengan membaca yang Oke, benar. siap. Diawalinya harus dengan itu semua. Dan yang paling penting, saran saya semoga dan doa saya juga buat Az-Zumar, dengan adanya ini anak-anak muda jadi lebih bersemangat, lebih tertarik lagi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita setiap hari dalam kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Iya Syekh, nanti kalau ada murid-murid antum kan banyak tuh muridnya, kalau misal butuh rekaman rombongan ke sini nggak ada masalah Syekh, insya Allah Syekh. Insya Allah, luar biasa. Oh iya, Syekh, antum ini kan juga pengusaha Syekh, selain jurusan Quran nih. Itu dan saya juga tahu karena kenal antum, usaha antum ya Masya Allah luar biasa, sering terbang ke Jakarta ngurusi perusahaan di sana. Kita kan lagi pandemi Syekh. Betul. Itu apa kabar usaha antum? Apakah semuanya itu terdampak atau gimana Syekh? Alhamdulillah, qadarullah, dengan adanya pandemi ini bukan hanya saya, mungkin hampir sebagian orang itu pasti terdampak. Ada yang dampaknya baik, ada yang dampaknya kurang baik. Buat di bisnis yang sedang saya geluti, qadarullah kurang baik dari sisi material. Tapi saya cukup yakin bahwa ada keberkahan di situ. Ada banyak yang pasti kita ambil hikmahnya. Afwan Syekh, ini kan antum kena efek nih, dan itu nggak kecil tuh efeknya. Betul. Nah, ini kan suatu resiko dalam usaha. Betul. Nah itu apakah persoalan seperti ini baru datang sekarang di riwayat antum jadi pengusaha, kan dari mahasiswa atau udah punya apa usaha apa aja ketika mahasiswa dulu? Baik, jadi sejak dari mahasiswa itu sudah berusaha untuk mandiri ya. Ada usaha fotokopi center. Itu pada waktu kuliah semester 3 sudah. Wih, di mahasiswa baru ya? Mahasiswa baru. Jadi sudah ada usaha fotokopi center dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Masih ada? Masih ada usaha fotokopinya. Awal itu berapa toko pada saat itu? Pertama saya ada 1, terus langsung buka 2 karena ada di dalam keorganisasian dalam kampus itu menjadi bagian dari BEM. Akhirnya saya dipercaya untuk mengelola koperasi di kampus. Dan dengan mengelola koperasi itu salah satunya saya kasih dengan fotokopi. Terus setelah itu berkembang, tidak berserang lama, buka di seberang jalan untuk buka fotokopi. Itu antum sendiri atau ikut BEM? Sendiri. Oke. Gitu. Kemudian itu awal mula dari perjalanan entrepreneurship. Betul sekali. Antum kemudian sampai sekarang masih jadi entrepreneur ya. Masya Dan Allah. ternyata kalau sudah masuk ke dalam dunia entrepreneurship itu jadi seperti ketagihan gitu. Jadi antum akan senantiasa akan terus mengulang lagi, akan terus buka lagi dan terus akan buka lagi gitu ya. Saat yang paling utamanya adalah berani untuk melangkah, berani untuk melakukannya. Itu kesimpulan buka usaha ya. Kesimpulan untuk buka usaha. Kalau antum sudah buka pertama kali suatu usaha,
maka itu akan berulang seperti menaiki satu anak tangga pertama. Yang susah itu menaiki tangga pertama. Di Oke, saat antum selanjutnya sudah naik, pingin naik, dan pingin naik. tapi kembali ke topik saya tentang cobaan dalam usaha, resiko ya. Baik. Yang pandemi itu kan gede juga. Apakah sebelumnya pernah mengalami cobaan seperti itu, kecil atau besar? Baik, pastinya dalam dunia usaha, dalam dunia entrepreneurship itu pasti akan ada fluktuatifnya, akan ada dinamikanya. Fluktuatif, dinamika itu perubahan ya. Ada perubahan, tidak selalu konstan, tidak selalu menaik, pasti akan ya seperti off-road. Kalau antum naik mobil off-road akan ada lonjakan-lonjakan gini. Naik turun Naik, ya. turun. Oke. Jadi entrepreneurship itu tidak sama dengan antum naik mobil F1. Tahu mobil Oke, F1? tahu. Kalau F1 itu kencang aja, Kencang. gitu. Tidak ada seperti itu. Seperti off-road. Begitupun juga sebenarnya dengan kehidupan ini. Terkait dengan pandemi yang sekarang, ya baru sekarang ini yang terdampak yang seperti ini. Tapi yang jelas dulu-dulu sudah juga ini ya. Iya, dulu-dulu sudah ada, bagaimana pasti akan ada banyak bermacam permasalahan di dalamnya. Cuma kalau yang hantaman yang menghantam begitu derasnya seperti sekarang, ya baru efek pandemi ini. Ini benar-benar serius ini berarti di usaha antum ya. Ini sungguh luar biasa sekali ini. Allahu Akbar. Tapi yang jelas apapun yang terjadi adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cobaan yang paling gede menurut Termasuk antum. cobaan yang seperti sekarang ini, kalau kita mau mengambil ibrahnya dari kasus seperti ini akan sungguh luar biasa. Jadi tidak hanya diukur dengan income yang berkurang, tapi pasti akan banyak pembelajaran-pembelajaran yang saya yakin itu akan menguatkan kita untuk nanti akan lebih maju lagi. Meskipun kita pengennya dapat pelajaran tapi nggak diuji saya. Betul, tapi yang susah. Namanya antum bilang kan ini adalah cobaan yang paling besar. Dan Ya. kok antum bilang itu berkah itu gimana sih? Gini, semua yang terjadi pada dalam diri kita ini pastinya ada izin Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini bersama. Dan yang kedua, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap yang Allah timpakan kepada kita itu bukan sesuatu keburukan buat kita. Tapi Allah berikan karena rahmatnya. Karena Rahman dan Rahimnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita saja yang menyambutnya atau kita itu yang nerimanya yang berbeda-beda dalam menyikapi kondisi seperti sekarang. Satu itu. Perbedaan orang dalam hal menyikapi musibah yang menimpa pada kita itu banyak merasa bahwa kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kita yang menurut kita tidak enak, itu suatu bencana. Tapi kalau yang menimpa kepada kita enak, dia merasa bahwa wah itu Allah memuliakan kita. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu Bisa seperti jadi itu. nikmat tadi adalah Bencana, Itu ujian buat gimana kita. membacanya sih? Ia harus dikembalikan bahwa segala yang menimpa pada kita itu adalah dari Allah semuanya. Dan Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya Allah mendahului murkanya Allah. Makanya kenapa Allah di dalam suratul Fatihah selalu Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Dan Allah selalu menyampaikan sebut namaku yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita bedah, kenapa ya kok Allah itu menyampaikan saya yang Ar-Rahman Ar-Rahim? Kan asma Allah banyak. Iya. Kenapa kok Allah membanggakan asmanya yang Ar-Rahman Ar-Rahim? Masya Allah, ini ilmu tadaburnya keluar ini. Karena apa? Karena kehidupan ini dibangun oleh Ar-Rahman dan Rahimnya Allah. Masya Allah. Tidak dibangun oleh murkanya Allah. Dan Walaupun murka itu ada sifat Allah, ada nggak? walaupun teguran sifatnya, azab Oke. yang Allah berikan adalah teguran. Tetap masuk. Iya, jadi bukan murka Allah itu. Sama dengan gini, kalau kita punya anak kita rewel. Oke. Kita mau ngasih tahu ke anak kita jiwit tuh anak kita. Kira-kira kita murka kita itu benar untuk mencelakakan anak kita atau karena sayang buat anak kita? Sayang pasti. Karena sayang buat kita. Itu tuh analoginya seperti itu. Analogis gitu. Begitupun Allah. Allah timpakan kepada kita musibah ini karena sayang apa karena murka? Sayang Intinya, harusnya. karena sayang. Bukan cuma harusnya, benar-benar karena sayangnya Allah kepada kita. Kok bisa begitu? Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Contoh kalau saya ambil gini.
Mungkin selama ini kita sedang berkutat dengan aktivitas duniawi semata, Oke. dengan kerjaan kita Apalagi pandemi sih, semua malang kabut. tanpa jedah gitu kan, bisa seperti itu. Tapi di saat dikasih pandemi, ada orang yang ngambilnya malah lebih menggenjot usahanya lagi. Tapi ada orang yang bisa mengambil ibrohnya dari situ, diantaranya adalah sedikit merenung berpikir, apa sih yang sudah gua kerjakan selama ini? Aktivitas apa yang kita kerjakan selama ini? Kita habiskan lebih banyak kepada apa? Gitu. Dan yang menjadi permasalahan utama di dalam kehidupan kita itu adalah kesadaran kita. Kesadaran terhadap apa itu konsep rezeki sebenarnya. Terutama dalam hal pandemi yang seperti sekarang. Iya sih, saya karena orang-orang nih pada ada yang dipecat, ada Betul. yang usahanya macet, harus tetap bayar pegawai, Ya. dan pegawai biasanya ya nggak dikit juga, banyak juga. Kemudian ada yang usaha kok bakulannya emak-emak itu ada yang nggak laku, kan ada tuh produk yang nggak laku di masa pandemi, ada produk yang laku. Banyak sekali apa ya? Ya mungkin benar kata antum, kita lagi dicubit sama Allah mungkin. Tinggal kita bagaimana menyikapinya ya saya. Betul. Jadi gini, kondisi seperti sekarang ini, di masa pandemi sekarang ini, membuat sebagian orang itu yang mudah sekali stres, mudah sekali galau, gundah, dan gelisah. Karena apa? Ya karena ada yang omsetnya menurun, ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang hilang mata pencahariannya. Dengan berbagai kejadian seperti itu, mereka merasa rezekinya juga habis. Sorry. Materialnya habis nih. Materialnya habis. Tapi dia merasa rezekinya habis. Rezekinya habis. Padahal gimana itu secara ini? Iya, kenapa bisa orang mudah stres, mudah gundah, mudah gelisah, terutama dengan kondisi yang seperti sekarang? Karena mereka salah dalam memahami konsep apa itu rezeki. Mereka tidak ada kesadaran dalam diri mereka tentang apa itu rezeki. Salah mengartikan apa itu rezeki. Selama ini, kebanyakan di kita menganggap bahwa rezeki itu ya harta, duit, kekayaan, dunia. Ini yang menjadikan penjara dalam diri kita. Sehingga apa? Kita itu mudah stres, mudah gundah. Padahal sebenarnya kalau memahami apa itu rezeki, konsep rezeki, insya Allah tidak akan terjadi mudah dalam diri kita untuk gelisah, mudah stres, gitu. Nah, apa itu rezeki sebenarnya? Rezeki itu beda dengan harta. Rezeki beda dengan harta ya. Rezeki itu beda dengan harta. Yang jelas, yang pertama rezeki itu adalah a'ta. Makna rezeki itu adalah a'ta. Apa itu a'ta? Pemberian. Pemberian, oke. Ya, satu harus diingat bahwa rezeki itu adalah pemberian, murni pemberian dari Allah. Kalau kita tanya sekarang, selama ini kita menganggap rezeki itu pemberian Allah atau karena ikhtiar kita? Apa karena usaha kita? Pemberian harusnya. Harusnya pemberian. Karena kita di dalam perut pun udah dikasih gitu. Betul. Tapi selama ini kebanyakan di antara saudara kita merasa dia dapat rezeki kalau dia kerja. Wah, susah kalau mikirnya seperti itu sih. Itu yang salah selama ini konsepnya. Jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Sorry, menurut antum, masyarakat di Indonesia ya, umat Islam misal, oke. Apakah seberapa banyak orang yang salah paham seperti itu sih? Hampir sebagian besar. Hampir sebagian umat Islam. Kalau mereka paham, seharusnya mereka tidak mudah stres, tidak mudah gundah, tidak mudah gelisah. Saya berikan analogi gini. Kalau antum pagi-pagi didatangin sama teman, antum dibawakan bungkusan mangga 2 kilo. Taruhlah 2 kilo itu harganya 50.000. Senang nggak antum? Senang. Senang dibawain saudara. Oke, suatu hari antum bekerja. Menurut antum, usaha antum itu sehari kalau bekerja dari pagi sampai jam 8 terlalu gitu. Seharusnya antum sehari itu dapat untung 200.000. Dan kebiasaan yang terjadi sudah seperti itu. Pokoknya sehari itu antum biasanya untung 200.000 aja. Suatu saat antum hanya untung 50.000.
Oke. Kecewa atau enggak? Atau senang? Kalau Ana sih bersyukur ya, tapi kalau nggak tahu kalau orang lain sih. Tapi kebanyakan orang harusnya mengeluh. Kebanyakan orang akan mengeluh. Karena apa? Seharusnya untung 200.000 kok cuma untung 50.000 Oke. gitu. Satu, dengan orang yang kecewa, kenapa bisa kecewa? Karena dia merasa bahwa seharusnya dia dapat 200.000 karena kata usahanya dia. Oh, oke, dapat poinnya. Dapat ya? Harusnya kerja sekian, dapatnya harus sekian. Karena saya udah bekerja segini dan kebiasaan saya bekerja seperti ini dapatnya 200.000. Lah kok sekarang cuma dapat 50.000? Dia menganggap bahwa hasil yang dia dapatkan karena usahanya dia, ikhtiarnya dia. Padahal harusnya. Padahal itu rezeki dari Allah. Kan sama dengan antum tadi dikasih mangga yang harga 50.000. Seneng apa kecewa? Seneng banget kan? Seperti itu ya? Iya, antum dikasih mangga dibawain sama saudara yang seharga 50.000. Antum seneng luar biasa, tidak? Antum juga dikasih rezeki sama Allah 50.000, sama seperti itu. Nah, kalau kita menganggapnya bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah, ya sama seharusnya. Dikasih temen 50.000 seneng, dapat kerjaan yang kita ikhtiarkan dapat 50.000 juga harusnya seneng. Sama-sama rezeki. Kalau dia stres atau emosi pada saat itu, apa sebabnya menurut antum? Sebabnya karena dia merasa bahwa yang dia hasilkan karena usahanya dia. Oh, oke. Karena kerjanya dia. Karena dia sudah pontang-panting jualan, berusaha. Yang seharusnya dapat 200.000 kok cuma dapat 50.000. Sorry. Dan mungkin banget ini saya. Dia dapat 200.000. Kemudian hari itu dia dapat 500.000. Nah, di saat kebanyakan kalau dia dapat 500.000, dia malah merasa mengunggulkan. Merasa bahwa wah keren banget nih gua hari ini. Itu masalah besar ini. Ini karena marketing gua canggih. Ini karena ikhtiar gua, karena gua udah bangun pagi-pagi, karena gua ini segala macam pokoknya. Itu kebanyakan yang terjadi pada diri kita. Coba kita perhatikan. Selama ini kalau ada orang sedang susah, pasti bilangnya udah nasib. Gitu kan? Iya. Tapi kalau dia kaya raya, dia sukses, apa dia bilang karena sudah nasib? Enggak. Apa yang dia bilang? Karena pintar. Modalnya gede. Karena usaha saya. Ya, ini yang banyak terjadi. Pemahaman yang salah terhadap konsep rezeki seperti ini yang membuat orang blingsatan hidupnya. Kalau sedang tidak baik menimpa pada dia sedang miskin, kekurangan, dia merasa ini sudah nasib saya yang Allah berikan kepada saya. Namun di saat dia sedang kaya raya, sukses, usahanya lancar, banyak hartanya, dia merasa bukan nasib itu. Dia merasa karena kepintaran dia. Dia merasa karena itu adalah arkas kerjanya dia. Ini yang harus dipahami, bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah, bukan karena ikhtiar kita. Sorry saya, apakah itu sudah pernah ada di sejarah kita saya? Maksudnya sejarah umat Islam? Jadi sejarahnya adalah kita ngambilnya kembali lagi kepada Al-Quran. Gimana sejarah Al-Quran? Itu yang terjadi pada Qorun. Ngerti Qorun? Artinya kita kalau seperti itu itu yang terjadi pada Qorun. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-78, apa yang dikatakan Qorun? Di saat para orang-orang menanyakan tentang hartanya, di saat suruh hati-hati dengan hartanya, kata Qorun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa kata Qorun? Qorun berkata, semua harta ini, innama utituhu, yang Allah berikan kepada saya ini, semua harta saya ini karena ilmu yang ada pada diri saya. Wih, sangat bahaya sih. Sehingga apa yang terjadi? Qorun ditenggelamkan ke dasar bumi. Hati-hati kalau merasa apa yang kita dapatkan selama ini karena ilmu kita. Hati-hati kalau menganggap bahwa semua kekayaan yang kita dapatkan ini karena kepintaran kita. Tapi jangan salah, pintar buat kita itsmas, kita harus pintar. Iya, harus. Itu. Kerja yang keras harus, keinginan untuk terus maju harus. Tapi jangan dijadikan ikhtiar kita, kepintaran kita yang menyebabkan kita kaya raya dan kita sukses, bukan. Itu ya, di mindset berarti ya. Di mindset kita, kesadaran kita. Kalau kita salah sudut pandang dalam memahami rezeki, mindset kita salah,
Itu hati-hati. Kalau Bermasalah itu buat terjadi kita. di kehidupan kita sih, kira-kira apa kemungkinan terburuk sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Misal kita menjadikan diri kita adalah patokan kesuksesan. Pastinya yang pertama akan merasa sombong. Karena merasa dia semua yang dia dapat karena kerjaannya dia. Padahal itu murni karena Allah. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti itu, kalau Allah sudah berikan gambaran bagaimana dengan kaum yang hartanya berlimpah, yang kunci kekayaannya saja itu harus dipikul dengan banyak orang, yang tidak mampu dipikul hanya dengan sedikit orang. Gak ada apa-apanya kita ya. Kita itu apapun tidak kita, sekaya apapun, kita tidak apa-apanya dibanding dengan Qarun. Sehingga orang Indonesia pun juga mengabadikan sebagai harta karun. harta karun. Oh, harta karun itu Iya, harta karun kan yang terpendam ya. Itu karena hartanya Qarun waktu itu Allah tenggelamkan. Qarun bersama harta-hartanya tenggelamkan ke dasar bumi. harusnya kalau ada penyebut harta karun kita ingat harusnya. Ingat kepada hartanya Qarun itu. Ya Allah. Kenapa itu ditenggelamkan? Karena Qarun merasa yang dia dapatkan karena ilmu yang dia miliki, karena kepintaran yang dia miliki. Padahal rezeki itu murni dari Allah. Hatta kita pun sebenarnya setiap hari itu sudah berikrar kepada Allah di doa zikir pagi dan sore. Kita sudah mengakui, tapi selama ini kadang kita hanya membaca sekedar di lisan saja, tidak memahami apa kandungannya. Apa yang kita baca? Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika la walakal ham walakal syuk. Kita sudah mengakui di pagi hari, ya Allah, semua nikmat yang kau berikan kepada hambamu ini di pagi hari ini dan kepada semua makhluk ciptaanmu, faminka, hanya darimu. Masya Allah. Itu kita sudah membaca itu setiap pagi. Wahdaka la syarikalah. Tidak ada yang bisa menyekutukanmu. Kita sudah berikrar bahwa setiap pagi kita berikrar kepada Allah, rezeki yang kita dapat itu dari Allah. Kita sudah baca, tapi kenapa pada kenyataannya kita merasa bahwa rezeki yang datang pada kita karena usaha kita, karena kerjaan kita. Afwan sih, kalau memang yang zikir aja kadang lupa nih. Terus gimana yang nggak pernah zikir pagi petang itu tadi sih? Ya itulah pentingnya sebenarnya kunci dari kehidupan ini. Kalau mau hidupnya enak, bahagia, nyaman, harus memahami ilmunya. Oke, ilmunya. Iya, jadi ilmunya harus dipertebal, terutama terkait dengan ilmu agama. Dan kunci yang paling mudah untuk terlepas dari segala cobaan, ujian, kesusahan dalam hidup hanya satu, yakni apa? Mempertebal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk mempertebal ketauhidan itu tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari ilmu Ngaji ya, intinya agama. ngaji. Betul. Dan alhamdulillah sekarang ngaji itu gampang banget ya saya. Betul. Nggak kayak dulu kan dulu kan harus ke masjid yang jaraknya luar biasa jauh. Sekarang ada di tangan kita masing-masing saya. Betul. Jadi kayaknya keterlaluan ya saya kalau nggak ngaji ya saya. Seperti itu. Afwan saya. Memang rezeki itu apa ya? Susah-susah gampang saya. Kita ngaji juga tahu kalau dikasih tahu Ustadz, kita harus yakin dengan rezeki itu seperti ini. Dan kita pun tahu sih, kita pun pernah mengalami hal-hal yang unpredictable atau kita pun nggak sangka-sangka sesuai ayat Al-Quran. Tapi di tengah jalan, meskipun kita udah tahu konsep rezeki itu, tapi mesti kadang ada keraguan di tengah itu. Itu prakteknya gimana sih? Iya, yang pertama pastinya harus menebalkan tauhid kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus paham ilmunya, dan yang ketiga harus istiqomah. Nah itu kayaknya yang paling berat istiqomah ini saya. Harus berada dalam lingkungan yang sama-sama menuju kepada kebaikan. Harus berada dalam lingkungan yang sama-sama saling mengingatkan. Kadang kita paham ilmunya, tapi tidak yakin. Nah itu.
Percaya tapi tidak yakin. Ada sudah paham, ada yakin, suatu saat keyakinannya hilang. Makanya diperlukan adalah pemahaman, keyakinan, dan istiqomah. Kalau kita rinci terkait dengan konsep rezeki, sebagaimana Allah sudah firmankan di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Inan kita sudah paham bahwa semua binatang melata punya rezeki dari Allah. Ya kan? Kalau kita tanya, siapa sih apakah rezeki kita sudah dijamin sama Allah? Sudah. Sudah. Siapa yang menjamin? Allah. Allah. Allah mungkin bohong atau tidak? Ya nggak mungkin saya. Yang Oke. bohong kita biasanya. Baik, sudah 3 ya pertanyaan. 1, kita sudah dijamin sama Oke, Allah. oke. Kedua, siapa yang menjamin? Allah. Allah mungkin bohong atau Allah tidak? tidak mungkin bohong. Tidak. Oke, pertanyaan yang keempat. Kalau Allah tidak mungkin bohong, apakah antum sudah merasa tenang dengan rezeki antum sekarang? Saat ini iya. Saat ini ya. Bagaimana nanti dengan masa depan antum rezeki Nah itu antum? mohon diberi pencerahan saya, karena kalau sekarang kan inilah nggak ada masalah lah, kita tenang, kita yakin meskipun pandemi. Tapi kan kita nggak tahu dengan masa depan saya. Lah iya. Kenapa apa yang antum masih khawatirkan? Kan Allah sudah jamin. Penjamin rezeki itu Allah, bukan manusia. Dan antum sudah yakin bahwa Allah tidak bohong. Kalau ketiga ini antum sudah yakin, kenapa yang keempat jadi ragu? Iwaswisu fi sudurin nas. Salah satunya adalah itu. Ada was-was dalam diri yang dibisikkan oleh setan. Padahal antum sudah paham loh. Nah, Allah itu yang saya. menjamin rezeki kita dan Allah tidak mungkin bohong. Iya kan? Allah tidak akan pernah bohong. Tapi kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih yakin? Yang memunculkan hal-hal yang seperti itu lagi. Tauhid kita masih kurang. Ketebalan tauhid kita pada Allah masih kurang. Berarti kita nggak boleh enak-enakan tenang-tenang dengan ilmu yang kita miliki, benar nggak saya? Betul. Harus Enggak terus cukup ya. dengan itu. Harus istiqomah. Caranya istiqomah apa? Selain berdoa pastinya, Oke. jangan lupa untuk istiqomah selalu bermohon pada Allah. Yang berikutnya adalah berada dalam lingkungan yang senantiasa saling mengingatkan dan yang sefrekuensi sama kita. Kalau antum sudah tidak berkumpul dengan yang tidak seberfrekuensi sama kita, berpotensi untuk berpaling dari situ. Nah ini sangat menarik nih kayaknya. Karena gini saya, pasca pandemi ini kan orang jarang ke masjid, orang jarang taklim, jarang ketemu sama-sama orang yang hijrah mungkin ya, sama-sama hijrah. Padahal kita sangat perlu. Dan kita jatuhnya itu ke sosial media kita, apalagi anak muda nih, yang mana sosial media itu penuh dengan hal-hal yang glamor, pamer. Ada di sana ada orang-orang kaya tapi duitnya itu tidak disalurkan di tempat yang tepat gitu loh, membeli barang-barang yang tidak seharusnya. Itu menurut antum gimana sih? Iya, apa yang menyebabkan pola hidup kita jadi seperti itu, terbawa arus? Sebenarnya tergantung input yang masuk dalam diri kita. Oke. Ya kan? Satu, kita mau isi apa diri kita? Kalau antum yang dilihat di media sosial setiap hari, unboxing Oke. tentang apa? Habis itu ada keluar produk baru, apa? Baru beli gitu ya. Sir. Beli barang-barang yang lux, yang luar biasa. Itu tiap hari yang dimasukkan dalam diri kita. Karena inputnya kita Inputnya melihat seperti itu. Kira-kira apa yang akan keluar dalam bayangan kita? Apa yang kita kepingin apa? Tidak jauh-jauh dari itu. Dan itu akan menjadikan obsesi. jadi obsesi. Kalau Jadi udah jadi obsesi. obsesi bahaya ya pasti ya. Akan bahaya itu. Karena apa? Akan ada law of attraction. Sesuatu yang bekerja di dalam bawah sadar kita. Setiap hari kita cekukin kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Maka itu pasti akan bekerja dalam kita. Saya kasih analogi gini. Antum kalau berangkat kerja pakai sepatu, terbiasa pakai kaos kaki tidak? Harusnya pakai. Pakai kaos kaki. Insya Allah. Suatu saat antum tidak pakai kaos kaki, gimana rasanya? Gak enak sih. Nggak enak. Karena antum terbiasa. Karena terbiasa.
Oke, berarti kalau misal kita suka nonton unboxing, ada barang baru beli, Hah. artinya kita kalau nggak beli barang baru itu nggak enak ya? Nggak enak itu. Ya seperti itu kita itu. Defaultnya kita seperti itu. Allah defaultnya manusia seperti itu. Antum pernah sih kayak gitu saya? Pernah pastinya. Pasti pernah ngalami yang seperti itu. Ngikutin semua tahapan, ya terutama mungkin gadget yang dulunya seperti itu. Tapi kalau kita mau benar-benar memahami, kita itu sudah melenceng dari esensi kegunaan yang sebenarnya. Contohnya sih? Contohnya gini, antum pakai handphone buat apa sih? Telepon, Yang paling penting. WA, bisnis Instagram, cukup. Cukup seperti itu. Tapi yang dibeli yang seperti apa akhirnya? Apakah cuma yang cukup seperti itu aja? Enggak. Ada yang paling penting yang selama ini dijadikan nomor satu sama orang untuk beli barang apa? Gengsi. Bukan kegunaan. Prestis ya. Prestis. Iya kan? Coba saya tanya tuh. Sekarang kalau dulu orang makan tuh buat apa sih kalau orang cari makan itu? Kenyang. Kenyang karena lapar. Iya. Tapi sekarang orang cari makan itu bukan hanya untuk itu. Apa yang dicari? Instagramable. Instagramnya itu. Jadi esensi utama yang mau diperlukan untuk makan, untuk menghilangkan rasa lapar sudah nomor sekian. Tergeser ya. Tergeser. Coba anu lagi. Orang yang susah, anak-anak muda nih, yang susah untuk move on, untuk nikah. Karena nikah tujuannya apa sih untuk nikah itu? Biar halal. Biar halal. Ibadah ya. Ibadah. Tapi proses untuk menjadikan itu halal kepada kita kan cukup simpel. Simpel banget. Cara untuk menghalalkan perempuan idaman kita kan cuma simpel. Kalau punya duit silahkan gitu ya. Maksudnya yang pesta-pesta besar. Kan cukup ada wali. Oke. Kan cukup ada mahar. Iya. Mahar pun juga tidak harus besar-besar. Kan sudah bisa untuk dihalalkan. Bisa. Cuma karena bergeser, tujuan untuk nikah itu harus punya gedung yang besar untuk nikahnya, sewa. Harus ngundang sekian banyak, harus ada ya musiknya, harus makanannya, harus begitu. Jadi akhirnya susah untuk menikah. Itu termasuk pergeseran ya. Termasuk pergeseran pada nilai-nilai yang seharusnya, pada esensi yang harus kita ambil. Termasuk mungkin anak-anak muda sekarang jangan melihat untuk beli baju, buat beli sepatu. Buat apa sih buat baju sama sepatu? Ya kan untuk baju untuk melindungi diri kita. Iya, oke. Sepatu untuk melindungi kaki kita. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan utama untuk beli sepatu sama beli baju? Kebanyakan orang-orang sih enggak. Biar tahu, biar orang lain tahu, oh harganya sepatunya si itu harganya sekian gitu. Satu, itu menjadi gengsi buat anak-anak muda saat ini. Oke. Kedua, itu menjadi tolak ukur keberhasilan anak muda sekarang. Oke, tolak ukur keberhasilan. Itu sebenarnya sehat nggak sih seperti itu sih? Itu yang salah dalam memahaminya. Tapi itu udah beredar banget loh sih. Iya. Itu udah pakai jam tangan ini berarti usahanya udah lancar, padahal belum tentu harusnya. Padahal belum tentu. Karena anak-anak muda sekarang, mungkin sebagian besar umat juga itu menganggap bahwa kesuksesan itu diukur dengan barang yang dikenakan, diukur dengan harta, diukur dengan barang yang dia bisa beli, hal-hal yang di-branded, tidak kepada substansi barang itu untuk apa. Baju itu kan cukup untuk melindungi diri kita aja dari hujan, dari terik panas, dari aurat. Tapi kenapa harus kriterianya untuk beli barang, untuk beli baju yang harus merek ini gitu. Beli jam tangan harus ini. Tujuannya bergeser ya. Tujuannya sudah bergeser. Tapi sorry, kalau misal nih kita beli barang yang harganya di atas rata-rata, tapi karena mempunyai fungsi yang di atas rata-rata juga misal. Nah, itu beda. Jadi gini, ada konsep yang salah dalam memahami, memanfaatkan rezeki dan konsep zuhud selama ini. Oke. Ya. Mengeluarkan duit maksudnya beli barang sama zuhud. Jadi Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita, yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah meminta kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk apa? Terutama untuk kebaikan kita dan untuk agama kita. Ya, Allah pingin ngelihat asar. Asar itu bekas yang Allah, jejak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Contohnya gini. Kalau antum perlu beli mobil dan antum mampu, maka antum harus beli mobil yang terbaik.
Sorry. Ini agak-agak nanti takutnya disalah pahami Baik. dengan yang tadi saya. Tadi kan nggak boleh beli yang mahal-mahal. Sekarang disuruh dengan beli yang terbaik gitu. Itu Iya. tuh maksudnya gimana? Beli yang terbaik. Saya Oh, kasih sorry, bukan yang termahal ya? bukan yang termahal, Oh, yang kuncinya terbaik. di situ ya, terbaik. Yang terbaik sesuai dengan yang antum butuhkan. Contoh gampang ini. Antum mau beli kurma Oke. di toko buah lah. Ada pilihan. Ada kurma yang terbaik dan mahal pastinya. Oke. Baik pasti mahal. Nggak ada yang baik nggak mahal, itu susah. Itu sudah hukum alamnya begitu. Kemahalan, oke. Ada kurma terbaik, taruhlah harganya 1 kilonya 200.000. Oke. Yang kedua harganya 100.000. Yang ketiga ada harganya 50.000. Dan antum mampu untuk beli yang harga 200.000. Antum mampu karena antum uangnya banyak. Maka antum yang harus dibeli adalah yang mana? Yang 200.000, 100.000 atau 50.000? Menurut antum gimana sih? Harusnya yang 200.000 yang antum beli. Karena antum mampu belinya. Dan itu untuk kebaikan antum. apakah itu ada pahala di situ? Ada, Allah kan melihat itu. Antum sudah diciptakan sebagai manusia terbaik Oke. sama Allah dalam bentuk segala fisik. Ya kan? Antum kan tidak mau wajah ini sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Oke, ahsani takwim ya. Ahsani takwim. Sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik itu. Bagaimana untuk merawat yang sudah baik ini? Itu termasuk menghargai ciptaan Allah juga ya. Betul, itu adalah bagian yang Allah perintahkan secara langsung kepada kita untuk merawat diri kita. Catatannya antum mampu. Catatannya mampu ya. Antum mampu membeli Oke, untuk yang terbaik. Satu, catatan mampu. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Tidak israf. Oke, catatannya dua ya. Catatannya dua. Mampu tidak dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan contohnya apa? Antum dalam rumah memang sangat butuh mobil 2. Karena cuma antum sama istri. Oke. Jadi antum butuh satu-satu. Karena antum kerja sendiri, istri kerja sendiri. Yang antum butuhkan 2. Dan antum mampu membeli yang terbaik mobil. Beli yang terbaik buat antum. Oh. Nah, yang tidak boleh antum beli mobil 5. Tapi sorry sih, itu yang tren sekarang sih. Kan di video ini garasinya. Sultan gitu. Itu yang israf. Tapi kita nggak menghakimi orangnya ya. Kita menghakimi perbuatannya itu sebenarnya nggak bagus gitu ya. Ya. Jadi antum butuh 2, tapi antum butuh 5. Itu yang tidak boleh. Itu israf. Itu israf, berlebih-lebihan. Tapi antum beli yang terbaik untuk antum yang antum pakai, itu harus. Kalau antum mampu. Nah, permasalahannya selama ini tuh tidak mampu terus dimampu-mampukan. Wih, lampu merah ini harusnya. Itu yang jadi masalah dan itu menjadi sumber bencana dalam kehidupan ini. Di saat keinginan antum tidak berbanding lurus dengan kemampuan. Ingin sesuatu tapi tidak mampu, antum paksakan. Terus apa antum lakukan? Ngutang akhirnya. Pasti. Riba akhirnya, nyicil akhirnya. Itu tuh pangkal. Sumber pertama dari rusaknya dalam kehidupan antum adalah bersumber dari situ. Membeli yang kita tidak mampu. Membeli yang tidak mampu. Keinginan yang dipaksakan yang tidak berbanding lurus dengan kemampuan. Tapi biasanya mereka berdalih Rasulullah pernah berhutang sih. Dalam hal apa dulu? Nah ini monggo antum luruskan saya. Iya, berhutangnya dalam hal apa? Rasulullah juga pakai baju besi yang terbaik dalam hal apa? Rasulullah juga memiliki kuda terbaik dalam rangka apa? Untuk kebutuhan agama, untuk kebutuhan Islam, Allah menuntut kepada kita untuk memberikan yang terbaik pada kita. Benar-benar harus yang terbaik pada kita. Nah, ini yang kebalikannya dari sini adalah zuhud sebenarnya. Zuhud banyak orang mengartikan yang keliru. Zuhud itu akhirnya meninggalkan duniawi, bukan seperti itu. Tapi yang dikedepankan adalah zuhud ini mengedepankan akhirat, agama daripada duniawi. Gitu. Kayak misal saya pemasukan nih per bulan 100 juta misal. Tapi saya butuhnya 20 juta aja. Harusnya 80 jutanya ini kemana sih? Harusnya bagaimana itu dimanfaatkan untuk ke agama kita. Tabungan uang yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Gitu. Itu maksudnya apa? Sedekah atau apa?
Antum bisa lakukan sedekah iya, dan lebih penting lagi wakaf kalau antum bisa berwakaf. Wakaf produktif itu ya. Wakaf apapun itu yang jihadnya tujuannya untuk kebaikan Islam. Jihadnya adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Itu yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Itu yang akan menemani kita di alam kubur kita. Itu harta yang kita wakafkan yang terus mengalir. Itu akan menjadi amal jariah kita yang tidak terputus-putus. Sangat berat sih. Serius ini. Ya antum doakanlah semoga saya pribadi yang masih muda ini Sama sebenarnya, sama-sama saling mendoakan dan sama-sama saling mengingatkan sebenarnya. Insya Allah, Intinya saling sama-sama mengingatkan di antara kita. Termasuk Az-Zumar ini semoga menjadi wasilah mengalirnya jariah buat teman-teman semua yang ada di sini. Karena apa? Ini kan bagian syiar. Syiar kalau ada satu orang saja yang dapat hidayah dari acara ini, itu lebih baik dari onta merah, lebih baik dari mobil yang terbaik, kata Rasulullah. Satu orang saja yang dapat pencerahan dari acara ini, itu akan menjadi jariah yang terus mengalir. Antum bayangin orang itu yang tadinya kurang baik, taruhlah gitu, karena dengar acara-acara yang ada di Az-Zumar, terus dia berubah jadi lebih baik, tiap hari lebih baik. Az-Zumar juga akan kebagian pahalanya, kebaikannya. Hostnya juga ini ya berarti. Semuanya. Insyaallah. Amin. Soal rezeki itu memang gampang-gampang susah ya saya. Barangkali ini boleh berbagi cobaan rezeki apa yang pernah antum alami dan bagaimana antum solve itu. Setiap orang pasti berbeda ya. Tapi kembali lagi bagaimana respon kita dalam menyikapi setiap yang terjadi pada diri kita. Itu yang paling penting. Kita responnya positif atau negatif. Kalau kita tanamkan dalam diri kita selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu sangat penting. Karena kembali lagi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau antum nanya kepada saya cobaan seperti apa dalam hal rezeki, ya buat saya apapun yang terjadi, mau seperti apapun ya hampir tidak ada bedanya. Begitu-begitu saja ya. Ya begitu saja, tinggal kita menyikapinya saja seperti apa. Karena rezeki itu kan bukan harta. Oke, catatan besar ini ya, rezeki bukan harta. Rezeki itu bukan harta. Tidak sama rezeki itu dengan harta dan penghasilan. Ya, itu yang perlu dicatat. Selama ini kita menganggapnya bahwa rezeki itu ya harta. Padahal kata Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya menyampaikan tingkatan paling rendah dari rezeki itu adalah harta. Widih, yang biasanya kita agung-agungkan padahal Nah, selama ini orang kebanyakan, kita mungkin juga malah menghabiskan untuk berburu harta, berburu rezeki yang paling rendah. Oke, jadi misal saya kerja, saya usaha, saya berangkat nih, pamit sama orang rumah. Apa yang harusnya ada di kepala kita? Itu yang paling penting juga. Kalau Anda merasa berangkat bekerja untuk cari harta, akan sia-sia. Pertanyaan lagi buat antum. Rezeki tadi sudah dijamin sama Allah. Oke. Ya, dan Allah tidak bakal bohong. Kalau sudah dijamin, terus buat apa kerja? Harusnya duduk-duduk di rumah aja. Ya, saya tahan dulu pertanyaannya. Saya ganti pertanyaan lagi. Kalau nggak bekerja, dapat nggak rezeki? Harusnya nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Kan setiap tidak satupun binatang melata di muka bumi ini yang tidak Allah jamin rezekinya. Karena rezeki itu harus dijemput. Iya. Tapi kalau nggak bekerja, Allah kasih rezeki mungkin nggak? Harusnya enggak. Karena gini, cicak itu kan rezekinya nyamuk. Iya. Nah, kalau dia enggak melet ya, kalau dia tidak menjulurkan lidahnya, dia enggak pasti enggak dapat nyamuk itu, saya. Baik. Nyamuknya ada, padahal cicak kan enggak bisa terbang. Tapi nyamuk bisa terbang. Harusnya kan lebih pandai nyamuknya. Tapi yang dapat cicaknya. Baik. Orang gila itu dapat rezeki nggak? Tapi apakah bisa disamakan, saya hukumnya, saya? Iya. Harusnya kan nggak bisa. Iya, orang gila, antum pernah dengar orang gila mati kelaparan nggak?
Nggak pernah sih. Pernah. Paling mati ketabrak mobil. Iya. Berarti dapat rezeki dong dia dong. Kalau bukan mati karena nggak kelaparan. Kantum kalau lihat orang gila yang ditenteng biasanya gorengan sama es teh bukan? Kalau lihat di jalan. Iya sih. Lah itu dapat dari mana rezekinya? Iya dari orang lain. Tapi kalau orang Kan dia kagak gila kerja. itu nggak ngambil, dia nggak dapat sih. Lah ya tapi intinya walaupun nggak kerja kan orang gila nggak kerja. Emang dia kerja? Datar berangkat pagi terus pulang sore. Berarti kerja dengan menjemput beda ya harusnya. Beda. Itu yang terjadi selama ini. Jadi antum kerja nggak kerja sudah dikasih rezekinya sama Allah. Kerja nggak kerja sudah dijamin sama Allah rezekinya. Antum pernah sih nggak berangkat, nggak cari uang tapi dapat uang gitu? Loh banyak. Saya juga sering. Banyak yang seperti itu. Contohnya gampangnya gini. Ada nggak orang yang dilahirkan dalam keadaan kaya? Orang tuanya kaya raya. Terus dia nggak kerja sama sekali. Ada kan? Ada banget. Nah, terus Kayak 7 turunan. 7 turunan. biasanya. Terus dari mana rezekinya? Iya juga ya. Ayo. Baik. Jadi antum mau kerja, mau nggak kerja, sudah Allah jamin rezekinya. Oke. Karena Allah yang ciptakan kita loh. Orang itu Allah yang ciptakan, karena Allah yang menciptakan, Allah jamin. Lu mau kerja nggak kerja, Allah udah jamin rezekinya. Allah kasih. Tapi kenapa kok kita harus bekerja? Karena kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Kita tidak tahu Takdir kita seperti apa. Makanya kita harus menjemput takdir kita. Berarti bukan menjemput rezeki. Bukan. Rezeki itu ya ngikut aja gitu ya. Iya, jadi kerjaan aktivitas kita itu hanya pembuka jalan saja. Untuk menjemput takdir kita seperti apa. Oh. Jadi bekerja itu kembali lagi yang tadi. Bukan yang menghasilkan harta dari kerjaan kita. Bukan. Kalau misal gini, kalau kita sekedar membuka takdir, apa kita cukup jadi karyawan atau kenapa kok kita harus berikhtiar? Seperti antum kan entrepreneur ya, bisnisnya di mana-mana. Iya benar di mana-mana. Iya. Masya Allah, amin. Kenapa antum harus sekeras itu bekerja gitu loh saya? Nah, karena ini menjemput takdir saya. Saya Antum berharap pingin- takdir saya yang terbaik buat saya. Oke. Antum kalau mau jadi takdir antum, kan kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Saya ditakdirkan sama Allah dengan banyak perusahaan, banyak karyawan, banyak harta. Kan kita harus mencari ke arah ke sana. Ini duit kecil banget. Ya, jadi pekerjaan yang kita lakukan itu bukan yang menentukan hasil. Kita Iya. ingin menjemput takdir kita. Harta itu kayak sangat kecil banget gitu ya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu ya. Seharusnya begitu. Dan bukan menjadi problem buat kita. Nih ya kuncinya. Kita selama ini mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu khawatirkan. Apa itu? Harta. Rezeki. Itu tidak perlu kita khawatirkan sama sekali. Karena apa? Karena Allah sudah jamin. Wih, luar biasa ini. Dan kita tidak mengkhawatirkan sesuatu yang harusnya kita khawatirkan. Apa itu? Sih? Mati dalam keadaan beriman dan berislam. Harusnya itu takdir yang harus kita jemput ya. Harusnya itu yang jadi prioritas kita. Jadi harusnya jadikan usaha kerjaan kita. Antum berangkat kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Itu untuk menjemput agar antum nanti bisa mati masuk surga. Agar mati dalam keadaan Islam dan beriman. Bukan untuk menghasilkan uang. Karena apa? Uangnya sudah dijamin sama Allah. Lu tidur aja sudah dijamin kok sama Allah. Nah kalau antum kerja, prioritasnya untuk menjemput cari harta, mencari harta, itu yang keliru. Seharusnya kerjaan kita itu untuk apa? Untuk mendapat pahala kebaikan. Allahu Akbar. Kenapa kok menjemput untuk mendapatkan pahala kebaikan? Lah antum menghabisin waktu dalam sehari untuk bekerja berapa jam? 8 jam minimal. Antum kuat nggak tahajud 8 jam? Antum kuat nggak zikir 8 jam? Sholat 1 juz aja udah kemeng saya. Sudah kemeng ya. Murojaah dalam sholat lahil gitu. 1 juz sudah kemeng. Nah antum ngabisin waktu untuk apa selama ini? Kalau 8 jam itu hanya bernilai untuk cari harta saja. Kalau tidak bernilai kebaikan. Apa bekal kita nanti untuk kehidupan yang sebenarnya? Sorry sih, apakah ini hal yang dilakukan para sahabat yang kayak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an?
Yes. Jadi orientasinya bekerja itu bukan untuk mengumpulkan harta. Tapi buktinya mereka kaya sampai sekarang. Maksudnya duitnya masih ada kan sekarang kan? Sampai Utsman bin Affan pun yang sampai ada sampai sekarang kan. Padahal mereka adalah orang-orang yang nggak nyari duit padahal. Tidak nyari duit. Baik, saya kisahkan tentang kalau Allah sudah takdirkan antum ada kaya. Itu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Abdurrahman bin Auf merasa sedih sekali karena mendengar sebuah hadis bahwa orang yang banyak hartanya akan berjalan dengan merangkak. Pernah dengar? Karena hisapnya begitu banyak akan dihisap. Jadi harta itu, halalnya harta itu akan dihisap. Haramnya harta itu akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal yang seperti itu, Abdurrahman bin Auf merasa sedih sekali karena hartanya begitu banyak. Abdurrahman bin Auf merasa khawatir nanti akan terjadi hal seperti itu kepada Abdurrahman bin Auf, akan berjalan merangkak untuk menuju surga. Sehingga apa? Sehingga Abdurrahman bin Auf menghabiskan seluruh hartanya. Dia bingung untuk menghabiskan, dia membeli kurma busuk biar hartanya habis. Semua kurma-kurma yang busuk dibeli sama Abdurrahman untuk menghabiskan hartanya. Dibelilah kurma itu, ya udah hartanya sudah sedikit karena dibeli untuk beli kurma. 2 bulan berikutnya ada seorang raja sedang membutuhkan yang namanya kurma busuk. Widih. Karena untuk apa? Dari penelitian katanya untuk bisa buat obat yang sedang ada wabah di negaranya. Dan itu produknya cuma Abdurrahman bin Auf yang Dan punya. semua kurma yang sudah busuk itu sudah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Dan harganya berapa? Dibeli 10 kali lipat dari harga modal dasarnya. Nggak masuk di akal saya. Nggak masuk di akal kan? Ini karena harta itu rezeki Allah dari Allah, bukan dari kita. Antum akan menghindar dari rezeki, tidak jadi kaya. Kalau Allah takdirkan kaya, antum kaya. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari takdir Allah. Kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, pasti akan jadi orang kaya raya. Tidak akan kita bisa menghindar dari situ. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Luar biasa, saya ini Masya Allah ya, senengnya ngomong sama pebisnis sekaligus orang yang insya Allah paham sama agama, tauhidnya insya Allah. Antum kan usaha udah dari kuliah ya, sampai sekarang, usia sekarang udah kepala berapa? Udah kepala banyak ya intinya ya? Udah kepala banyak. Masya Allah. Bagaimana antum mengaplikasikan secara mungkin di lapangan antum itu, bisa nggak antum kasih gambaran ke kita itu? Iya, baik. Pastinya kehidupan ini kita mulai dari sesuatu yang tidak tahu pastinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk kita terus belajar dan belajar dan belajar dalam segala hal. Baik dalam ilmu-ilmu duniawi, terutama lagi tentang ilmu agama. Yang tadinya saya murni berangkat dari ilmu duniawi, termasuk kuliah. Yang kuliah mengambil jurusan ekonomi. Karena tujuannya untuk apa? Ya untuk biar ekonominya bagus. Oke. Pasti seperti itu. Seiring jalan dengan pemahaman terus belajar. Merasa kehilangan arah sebenarnya hidup ini tadinya. Pernah ada di sesi itu ya? Pernah ada seperti itu. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apakah cuma hanya duniawi semata? Dan di saat sudah mulai memahami bahwa kita hidup dunia ini hanya untuk mencari bekal untuk kita di kehidupan kita yang sebenarnya kelak di akhirat. Seiring dengan terus belajar sudah mulai memahami bahwa sebenarnya apa yang kita cari seharusnya di dunia ini adalah hanya bekal untuk kita di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'da mautih. Jadi orang yang paling pintar itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, bermuhasabah tentang dirinya, dan beramal, bekerja untuk menyiapkan bekal setelah matinya, di kehidupannya kelak. Kalau dirunut dari beberapa bisnis yang pernah saya jalani, di antaranya adalah buka
pernah distro, bukan buka konveksi, pernah buka untuk baju konveksi. Yang tujuannya adalah sudah mulai berubah tujuannya. Jadi bisnis itu bukan hanya semata dibangun untuk mengumpulkan harta semata. Tapi seharusnya bisnis itu dibangun untuk mendapatkan kebaikan, untuk bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisnis bukan hanya untung rugi, tapi bisnis itu sudah harus berpikir masalah halal dan haram, masalah kemanfaatan, itu yang paling penting. Bagaimana cara untuk mengaplikasikan dalam bisnis kita biar sejalan dengan tujuan kita bahwa kita hidup hanya sebagai seorang hamba dan harus mencari bekal? Ya harus ditanamkan dalam niatnya, bahwa niat untuk berbisnis itu untuk mencari kebaikan, untuk mengumpulkan pahala kebaikan sebagai bekal kita. Keuntungan itu adalah hanya tambahan saja, bukan menjadi tujuan utama dalam keuntungan bisnis itu. Kembali lagi, karena rezeki kita sudah diatur sama Allah. Jadi dapat untung banyak, ya itu adalah bonus saja dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah mencari kemanfaatan yang seluas-luasnya biar bernilai pahala. Makanya di beberapa bisnis saya banyak yang berubah akhirnya. Yang tadinya saya buka distro yang saya sampaikan tadi, jualan kaos, punya konveksi sendiri. Padahal waktu itu kaosnya sudah bertemakan Islam. Oke. Tapi lambat laun saya tidak mendapatkan tendangan manfaatnya. Di dada itu saya tidak merasakan kenapa saya tinggalkan bisnis itu, salah satu alasannya. Padahal udah bertemakan Islam. Saya berharap dengan tulisan quote-quote tentang Kaos dakwah ini berarti. kaos dakwah. Saya sudah bikin kaos dakwah. Di kaos dakwah itu harapannya satu, minimal yang make itu ingat lah. Gak mungkin saya bermaksiat wong saya pakai kaos yang bertulisan dari Islam gitu kan. Paling gak jadi pengingat. Yang kedua, yang orang baca bisa jadi ingat gitu. Tapi gak tahu, saya tidak merasakan tendangan dakwahnya di sini. Karena apa? Sudah mulai bercampur dengan permintaan pasar. Oh, ada yang request. Ada atau request, apa? ya sudah mulai mengutamakan bagaimana pasar itu biar tertarik dengan produknya ini. Konsep dakwanya sudah mulai mulai gak berkurang gitu. Di antaranya itu. Dan juga ya karena itu tadi, saya tidak merasakan langsung bagaimana efek dari kaos yang sedang dipakai itu. Sehingga saya berputar otak memikirkan kira-kira apa ya yang bisa saya berkontribusi luas terhadap masyarakat, manfaatnya dirasakan, pahalanya juga besar di situ. Terutama ada Allah di situ, ada ridha Allah di situ, apalagi ada Al-Quran di situ. Masya Allah. Akhirnya beralih ke situ. Sebenarnya tidak harus kepada lembaga yang benar-benar orientasinya kepada pendidikan atau kepada Al-Quran. Teman-teman bisa aja dalam bisnis apapun itu, selama satu tujuannya adalah berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang utama ya. Yang paling utama. Apapun bisnis yang sedang digelutinya. Ya, satu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bernilai manfaat yang seluas-luasnya buat seluruh manusia, terutama untuk Islam. Ya. Yang ketiga, tidak dijadikan tolak ukur keberhasilan hanya dari harta semata. Tapi bagaimana bisnis itu dijalankan tentang halal dan haramnya. Itu yang paling penting. Namun saya lebih memilih akhirnya kepada lembaga yang emang kesehariannya berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Yaitu, Itu ini ya sekolah apa? Sekolah Hafiz Quran. Sekolah Hafiz Quran SHQ. Tujuannya apa? Biar saya pribadi dan seluruh staf yang ada di dalamnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh santri-santri yang ikut di sekolah Hafiz Quran. Kalau santrinya sudah ngikut, seharusnya orang tuanya yang di rumah juga ikut berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa saya memilih itu? Karena
kembali kepada niatannya tadi, berharap ridha Allah, berharap kemanfaatan. Manfaat yang paling luas tidak ada selain kemanfaatan kita mengajarkan Al-Quran. Semuanya bersumber dari Al-Quran semuanya. Tapi buat teman-teman semuanya, buat antum juga kalau mau buka usaha apapun itu, walaupun tidak berafiliasi terhadap Al-Quran atau lembaga-lembaga Islam, antum bekerja benar-benar di sektor yang tidak berkaitan dengan agama, taruhlah gitu. Tidak jadi masalah. Tapi harus tadi itu, niatnya harus benar. Niat, manfaat ya, nggak boleh jualan sesuatu yang nggak bermanfaat. Betul. Gitu ya. Iya. Barang palsu gitu termasuk saya. Betul. Dan harus bernilai ibadah. Tidak hanya bernilai duniawi semata. Harus bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu kan tergantung kemanfaatannya dan apa aktivitasnya. Dan antum belanjakan untuk apa hasilnya. Kan itu. Satu, berharap ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Jadi jangan sampai usaha yang kita lakukan itu sesuatu yang menyimpang dari syariat Allah. Karena apa? Percuma antum melakukan hal yang bertentangan dengan syariat hanya untuk mendapatkan harta. Makanya kalau dikembalikan kepada tadi, buat apa kita bekerja kalau Allah sudah tanggung rezeki kita? Nah, bekerja itu tujuannya adalah untuk mendapat pahala. Antum kerja nggak kerja sudah dapat rezeki dari Allah. Antum bekerja itu untuk menjemput rezeki dengan cara ikhtiar halal atau haram. Ada orang yang menjemput hartanya dengan cara halal, dengan cara haram. Nah, kalau kita kerjakan dengan cara yang halal, maka kita akan dihisab dengan kebaikan, dengan pahala. Tapi kalau antum bekerjanya dengan cara haram, maka akan dihisab dengan azab. Daripada seperti itu, mending nggak usah kerja dong. Kan ya sudah dijamin sama Allah. Nah, kalau antum menjemput rezeki dengan cara yang haram, dapat pahala. Dengan yang halal dapat pahala. Tapi kalau antum menjemput rezeki dengan cara yang haram, akan dapat azab malah cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi duit sebenarnya bukan pertimbangan saya. Dapat berapanya. Jangan dijadikan pertimbangan tentang nominal uang. Bukan domainnya kita. Itu udah domainnya Allah. Tapi untuk plan ya kita tetap harus rancang itu. Harus, karena kita tidak tahu takdir kita. Oke, kita menjemput takdir terbaik. Kita menjemput takdir terbaik kita. Contoh gini, banyaklah kalau kita melihat bagaimana ada orang yang tidak lulus SD, ada orang yang tidak berpendidikan, ada orang yang agamanya tidak baik, tapi hartanya banyak. Setuju. Ada kan? Dan kebanyakan non-muslim katakanlah. Ya. Itu yang kaya-kaya sih. Ada yang kaya-kaya seperti itu, lebih banyak seperti itu. Iya kan? Tapi ada orang yang agamanya bagus, keimanannya luar biasa, ikhtiarnya juga kencang, tapi rezekinya cuma segitu-segitu saja. Berarti bukan domainnya kita, bukan itu bukan kita. Domainnya kan. Itu sudah murni sudah Allah yang membagi buat kita. Dan Allah Maha memahami semua kondisi yang terjadi di seluruh alam ini. Iya, kita sering sok tahu ya saya masalah sering sok tahu. Antum gimana? Kalau antum gini gambarannya. Kenapa sih kok ada orang yang semua orang pasti berdoa pingin kaya dong? Pasti kan? Pasti pingin doa seperti kaya. Tapi kok ada yang dikabulkan, ada yang enggak? Kalau Allah kabulkan semua, apa yang terjadi? Apa sih? Siapa yang menjadi pembantu? Siapa yang mau jadi karyawan? Jadi karyawan buat kita. Semua jadi bos semua. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Tidak teratur. Kehancuran, ketidakteraturan. Itu karena rahmannya Allah. Allah membagi setiap kita sudah ada porsinya masing-masing. Allah sudah catat di Lauhil Mahfudz. Antum akan menjadi apa? Antum rezekinya seperti apa? Sudah dicatat. Tapi kenapa kita harus berusaha? Karena tadi kita tidak pernah tahu bahwa kita ditakdirkan jadi karyawan atau jadi bos. Kita kepingin jadi bos, makanya berikhtiar untuk sunatullahnya harus berikhtiar untuk jadi bos. Antum mau makan, ya kan? Kan juga harus makan. Mendatangi makan tidak cukup dengan dilihat. Antum mau jadi bos,
Ya antum harus berusaha ke arah ke situ. Walaupun belum tentu dong. Ya, belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang tidak berusaha jadi bos langsung jadi bos, ada nggak? Ada. Anaknya orang kaya begitu. Langsung ditunjuk jadi bos. Oh, ini jadi manajer. Jadi manajer langsung dikasih perusahaan sama orang tuanya. Oke, oke. Ya itu karena udah ditakdirkan sama Allah. Lu nggak usah ngiri dengan orang seperti itu. Biasa aja harusnya. Ya biasa aja. Nah terus bagaimana kita menyikapinya? Tinggal bagaimana kita merasa bersyukur cukup dengan yang Allah berikan kepada itu yang kita berat selama sebenarnya, ini. Syekh. Itu masalah mindset itu benar-benar itu. Iya, jadi kita syukuri semua apapun profesi kita saat ini. Antum jadi karyawan saat ini, harusnya antum bersyukur jadi karyawan. Karena Bersyukur apa? dulu ya. Bersyukur Apapun dulu. kedepannya mau jadi karyawan terus atau tidak, bersyukur dulu. Betul. Karena antum ditakdirkan jadi karyawan saat ini. Untung antum tidak dijadikan untuk jadi orang gila. Oh iya. Bagaimana kalau antum ditakdirkan sama orang gila sama Allah? Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah. Antum bersyukur dengan istri antum sekarang? Pasti, soalnya. Pasti harus bersyukur. Padahal kepingin yang lebih cantik lagi sebenarnya. Normally. Tapi kalau tidak disyukuri, antum bersyukur Allah pilihkan istri antum yang seperti itu. Gimana kalau dikasihkan yang lebih? Nauzubillah min dzalik. Oke. Paham, Syekh. Paham kan? Jadi seharusnya kita bersyukur dengan kondisi kita saat ini yang sedang kita jalani. Apapun profesi kita. Seperti apapun harta yang kita miliki saat ini. Karena laisal gina, kata Rasulullah, orang yang kaya itu bukan yang punya banyak harta, bukan. Tapi yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Oke. Antum mau punya banyak mobil, punya miliaran uang, tapi selalu kurang. Dan obsesinya terus untuk mengumpulkan uang. Antum bukan orang kaya. Orang kaya itu yang udah bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri betul dan sudah merasa cukup dengan itu. Dalam artian cukup itu mensyukuri, tapi keinginan untuk punya yang lebih lagi harus. Karena? Ya karena kita ingin yang terbaik dalam diri kita. Oh, yang materi tadi ya? Materi tadi. Tapi terus harus disyukuri dulu apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi usaha yang sedang saya lakukan pun adalah bagian dari menjemput rezeki Allah. Yang Allah karena kita tidak takdir, Allah berikan kepada kita seperti apa, kita tidak paham takdir kita seperti apa, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kembali lagi tujuannya adalah satu, berharap ridha Allah, yang kedua adalah kemanfaatan, yang ketiga juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Oh iya, si antum kan udah lama nih usaha sampai sekarang. Kemudian saya juga heran sih, kenapa kok S1-nya masalah duit ya, katakanlah masalah duniawi, ekonomi ya? Oke, ekonomi. Kenapa kok sekarang malah menjurus ke agama gitu sih? Ya, baik. Jadi sebenarnya saya pun juga sekolah itu kembali lagi untuk niat kita sebenarnya. Untuk apa sih sekolah itu? Kebanyakan selama ini untuk sekolah untuk cari kerjaan. Biar dapat uang. Padahal belum tentu. Termasuk saya pada awalnya. Kenapa saya ambil jurusan ekonomi? Karena ingin ekonominya baik. Harapannya setelah kuliah dapat kerja di kantor orang ekonomi, kan begitu harapannya. Ya, tapi nyatanya? Nyatanya nggak seperti itu. Tapi sempat kerja ikut orang. Dulu karena kepingin sempat nyoba, tapi nggak bertahan lebih dari seminggu. Karena pingin tahu bagaimana sih kerja di kantoran itu gitu. Kok kayaknya keren gitu, pakai dasi, pakai sepatu gitu. Padahal belum tentu. Rezeki kita seperti itu. Jadi karena awalnya adalah pingin ekonomi lebih baik, ya kuliahlah di jurusan ekonomi. Hal ini yang keliru, bahwa sebenarnya kita sekolah itu untuk cari ilmu. Buat saya sekarang ini buat teman-teman semua, buat antum kalau antum juga buat kuliah. Kalau saya pribadi, sekolah itu adalah untuk menempatkan diri saya berada di dalam lingkungan yang senantiasa menuntut untuk terus belajar. Tujuan sekolah lagi. Iya juga, kalau nggak kuliah kurang maksimal untuk belajarnya. Ada kemungkinan nggak maksimal gitu ya. Ada on off-nya. Oke. Tidak semangat, tidak ada semangat. Perlombaan di situ. Betul. Ya. Oke. Tapi sorry saya, apakah antum bakal kuliah sampai, mungkin kan ada tuh orang yang kuliah sampai udah
usia 50 dulu di kampus ya. Bagaimana rencana antum ke depan? Apakah seperti itu? Iya, intinya kalau terus belajar harus terus. Belajar harus terus. Cuma kalau dalam tahapan secara akademik, ya alhamdulillah sudah pada posisi tertinggi, sudah ada di S3. Jadi sudah tidak ada lagi S4, apalagi S20. Barangkali misal mau profesor barangkali. Intinya yang paling penting adalah bagaimana untuk kita menempatkan diri kita pada lingkungan yang menuntut untuk terus belajar. Poinnya itu ya. Poinnya Meskipun itu. tidak kuliah. Meskipun tidak kuliah. Terus belajar. Karena saya sempat, kan saya cukup jauh rentangnya dari S1 ke S2-nya. Oh, nunggu lama gitu maksudnya. Ya, betul. Mengevaluasi rentang waktu yang cukup jauh itu ternyata untuk fokus bisa belajar itu susah kalau tidak di dalam lingkungan yang menuntut. Jadi baiknya gimana sih? Baiknya harus ada di lembaga yang menuntut ke situ. Oh, oke. Ya salah satunya adalah ditempuh dalam jalur akademik, masuk di universitas gitu. Akhirnya saya memilih di S2 jurusan Al-Quran dan Tafsir. S3 pun juga Al-Quran dan Tafsir. Kenapa bisa berubah seperti itu? Yang jelas perubahannya adalah, ya karena sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Untuk belajar ekonomi sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Sebenarnya sudah ada ya. Ilmu sosial sudah ada semua. Itu sumbernya ya, sumber utama. Nah saya merasa harus saya mengambil sumbernya dulu. Tapi terapan-terapan yang lainnya harus dipelajari juga. Kalau sumbernya belum kita kuasai, maka berpotensi untuk linglung kita nantinya. Apa sih contoh kalau misal sebenarnya ekonomi udah diajarkan di Al-Quran contoh. Itu boleh kasih contoh nggak sih? Ya kembali lagi sebenarnya seperti kembali ke konsep rezeki. Ilmu ekonomi kan begitu. Kalau sumbernya kita udah paham bahwa rezeki, harta yang kita dapatkan murni pemberian dari Allah. Nah ilmu ekonomi yang kita pelajarin itu bukan untuk mendapatkan harta sebenarnya. How to aja ya berarti. How to saja. Ya untuk menjemput takdir kita saja. Sepinter apapun ilmu ekonomi yang kita pelajarin, sepinter apapun kita marketing, sehebat apapun tim kita di dalam bisnis kita, sebagus apapun manajemen yang kita bangun dalam tim kita, belum tentu itu akan menghasilkan harta yang banyak. Belum tentu rezekinya akan banyak dari situ. Ya karena Allah sudah takdirkan situ. Tapi harus kita pelajarin hal itu. Berarti harusnya belajar Al-Quran dulu. Nah kalau tidak paham konsep rezeki dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Ya nggak karuan. Nggak karuan. Karena merasa bahwa kalau marketingnya bagus dan handal, tim manajemennya sudah solid, SDM-nya juga sudah bagus, seharusnya rezekinya banyak dan banyak. Kalau ternyata tidak banyak, apa yang terjadi? Stres nantinya. Dan itu sudah dilalui maksudnya sudah banyak korbannya ya saya. Dan itu banyak korbannya. Wah, biasa. Pelajaran pada pagi hari ini sangat berat ya menurut saya. Karena kalau saya belajar di Al-Qur'an ya mungkin sepemahaman saya, cuman ini adalah ilmu yang baru bagi saya dari seorang pengusaha yang sudah berhasil sukses insya Allah, dan beliau tidak hanya bisnis tapi juga menempuh ilmu Al-Quran hingga S3. Kami doakan saya insya Allah semoga segera rampung atau selesai dan barokah untuk umat saya. Karena kita membutuhkan orang-orang seperti antum yang ikhlas memberikan ilmunya biar teman-teman pemuda maupun yang sudah non pemuda mendapatkan manfaatnya. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.